Mungkin nggak sih kalau kita misalkan mengubah dari 100.000 menjadi miliaran? Nah ini mungkin teman-teman akan pengen tahu, ini video ini benar atau enggak sih? Nah makanya aku pengen teman-teman simak sampai akhir video ini. Oke, sebelum masuk ke situ, teman-teman harus tahu, salah satu resep sukses menurut aku adalah konsistensi. Konsistensi, mungkin teman-teman tahu bahwa, oh ya, memang kita harus dalam hidup itu konsisten. Ya, tapi berapa orang yang bisa melakukan konsisten tersebut? Sedikit tentu. Banyak orang yang cerdas, itu kalah sama orang konsisten. Orang yang konsisten, dia bisa sukses. Orang cerdas juga bisa sukses. Tapi orang konsisten jauh lebih besar kemungkinan untuk suksesnya. Konsisten itu bisa di berbagai bidang. Nah, di sini yang aku pengen kasih tahu adalah dari uang kecil, yaitu 100.000. Ketika teman-teman dalam berkehidupan, kamu tuh harus ada menyisihkan uang. Uang itu untuk masa depan kamu, ya. Uang itu bisa kamu gunain untuk pensiun misalkan, atau tujuan-tujuan lain. Nah, bayangkan 100.000 itu kamu didik diri kamu itu ketika kamu masih kuliah katakan, atau mungkin kamu sekarang posisi seperti apa, nggak masalah, ya, tidak jadi isu di situ. Nah, 100.000 kamu didik aja setiap bulan, katakan di 6 bulan pertama, oh iya kira-kira saya bisa nggak ya nyisihin lagi 100.000. Nah, ketika kamu bisa menyisihkan, itu oke, kalau bisa lebih 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, kamu mendidik, ya, dimana kamu bisa menabung secara rutin. Dan ketika kamu menabung secara rutin, banyak orang yang sekarang pun dengan menabung dia bisa berkehidupan lah. Tapi kalau kamu bisa berinvestasi dengan uang segitu, kamu bayangin potensi hasil yang kamu bisa dapat itu berapa? Bisa miliaran, bisa bahkan puluhan miliar, bahkan triliun juga. Gimana caranya? Jadi gini, dari misalkan kamu kuliah, atau kamu mulai dari kapan, nah usia 25, terserah kamu. Pada dasarnya kamu sisihin dulu di 6 bulan pertama. Itu entah katakan 100.000 dulu. 100.000, kamu lihat di 6 bulan, kira-kira saya mampu untuk menyisihkan lebih dari ini atau enggak. Kalau kamu misalkan mampu, usahakan ya nambah lagi, misalkan 300.000, 400.000. Katakan di investasinya itu di reksadana 400.000 tuh setiap bulan. Terus kamu tiba-tiba naik jabatan, kamu sisihin lagi lebih jadi 800.000, kamu jadi 1 juta, kamu jadi 5 juta bahkan. Kamu mendidik terus, kamu sisihin. Terlepas dari market itu naik ataupun turun, ya. Karena pada dasarnya kalau kamu memilih investasi yang semakin besar resikonya, maka akan semakin besar juga volatilitasnya dan resiko penurunannya juga. Paham ya sampai sini? Nah, kamu bayangin misalkan kamu punya tujuan 20 tahun, kamu ambilnya itu reksadana saham. Ya udah, kamu didik diri kamu. Dari kamu misalkan bukan apa-apa sekarang. 100.000, 100.000, 100.000. Terus habis itu nanti bisa naik 200, 200, 200, naik 300, 300, 300, 500, 1 juta, 1 juta, 1 juta, terus saja per bulan. Ketika kamu udah mampu lebih lagi, kamu naik lagi. Jadi ketika ketika gaji kamu naik, investasi kamu juga naik. Nah, terus kamu didik tuh sampai 10 juta per bulan. Kamu bayangin aja 10 juta kalau dikali 12 aja udah 120 juta. Nah, coba kamu bayangin, itu mungkin nggak bisa mencapai miliaran? Mungkin. Kalau misalkan katakan 10 juta kamu sisihin per bulan sampai 12. 12 itu udah 120 juta. 120 juta kamu kaliin aja 10 itu udah 1,2 kan M. Nah, itu jadi dalam 20 tahun kan kita fase dalam hidup tuh nggak selalu gitu-gitu aja. Ya, dimana kita mampunya 100.000, oh ya udah. Tapi kan nanti naik jabatan bisa mampu lebih, nanti naik jabatan lagi mampu lebih, apalagi kamu mungkin di jabatan yang lebih tinggi lagi, kamu mungkin bisa nyisihin lebih dari 10 juta, 15, 20, bahkan ada yang mungkin 50 ujung-ujungnya, atau yang jadi pengusaha bisa sampai 100. Mungkin nggak untuk mencapai angka miliaran? Mungkin. Bahkan bisa nggak kalau kamu misalkan menjadi miliarder gitu ya? Bisa aja. Dan itu pernah kejadian juga, tapi itu rata-rata di saham, kamu alokasiin di saham. Tapi kalau kamu di reksadana, bisa nggak kamu dari hasil kamu tuh punya potensi untuk tumbuh gitu? Bisa gitu, dari hasil kayak gitu. Dan kamu nggak perlu harus mikir pusing, kamu tinggal evaluasi 3-6 bulan terus. Jadi tugas kamu adalah kamu coba mendidik diri kamu sendiri untuk konsisten.
ya. Kelihatannya mudah, tapi dalam perjalanan hidup itu susah. Karena hidup itu ada naik, ada turun. Dan ketika naik ataupun turun, lanjut aja. Nah, pasti kamu akan tanya, lu ngasih tahu ini kira-kira lu emang udah pernah berhasil gitu ya? Oke, pernah berhasil atau tidak? Untuk yang sampai miliaran memang belum. Tapi dalam hidup ini, ketika aku nyisihin, itu banyak loh menolong kehidupan aku dalam sehari-hari. Ya, ketika misalkan butuh banget uang parah banget, akhirnya ada simpanan itu dicairin dan akhirnya bisa selamat. Kebayang, itu untuk nyelamatin hidup. Mungkin kelihatan kamu kecil, tapi itu bisa menghindari daripada pinjaman online. Ya pinjaman online yang terutama yang ilegal. Kamu kebayang, ketika kamu udah susah, kamu harus bayar pinjaman beserta bunganya. Ketika kamu nggak mampu, apa yang terjadi? Kamu bisa bunuh diri kan? Nah itu maksud aku tuh, dengan cara-cara kayak gini, at least kalau kamu misalkan nggak bisa sampai miliaran atau apapun, kamu seenggaknya bisa menyelamatkan hidup kamu di kedepan hari. Ketika kamu lagi turun atau lagi minus, kita kan mau kerja terus, apakah sanggup atau enggak? Kan kita nggak tahu di masa depan bakal kayak gimana. Yang penting bisa mendidik aja. Reksadana kalau misalkan jangka panjang 20 tahun itu juga banyak kok, kayak misalkan reksadana di Ciptadana ada tuh namanya Cipta Sambung Bulan. Kamu bisa berinvestasi untuk jangka panjang. Di situ kamu investasi, lama-lama kamu berapa puluh tahun lagi, wah ternyata nominalnya udah tumbuh ya gitu. Karena apa? Konsistensi. Konsistensi itu berlaku tidak hanya untuk kamu nabung, untuk kamu olahraga. Kamu olahraga juga kayak gitu. Semakin sering kamu berolahraga, maka akan semakin ya jadi badan kamu gitu. Terlepas dari tujuan kamu untuk sehat dan lain-lain, itu bisa. Ya, jadi intinya teman-teman mulailah mendidik untuk konsisten. Konsisten itu bisa menghasilkan sesuatu kok. Mau dia teman kamu pintar, mau teman kamu apa, kalau dia nggak konsisten itu susah. Mudah-mudahan ilmu ini dapat bermanfaat. Kalau teman-teman mau berinvestasi juga di reksadana dan untuk mendapatkan potensi juga untuk berkembang, kamu bisa cek aja dari website Ciptadana AM sendiri, ya Ciptadana Asset Management. Di situ juga ada beberapa pilihan reksadana yang cocok untuk teman-teman semua. Pastiin sesuai nama tujuannya sama profil resikonya juga ya. Sampai jumpa.